Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya percaya kita semuanya hari ini bersemangat. Amin. Sekalipun cuaca hujan, saya percaya semangat kita tidak pernah kendor. Amin Bapak Ibu. Katakan dulu kiri kanannya, kamu hebat. Kiri kanannya, kamu hebat. Ya, kamu semangat. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita perlu kita bersemangat. Sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak masalah, dengan semangat firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dia akan mampu mengalahkan setiap tantangan di dalam hidupnya. Hari ini kita belajar, tema kita untuk bulan ini adalah murid yang berdoa. Minggu kemarin Pak Bangun sudah membagikan tentang kuasa doa. Dan saya melihat YouTube-nya cukup luar biasa, dan saya percaya semuanya kita diberkati dengan tema-tema khotbah kita pada bulan ini. Nah, hari ini saya akan membagikan bagi kita Bapak Ibu, mengapa seorang murid berdoa. Kita akan lihat Bapak Ibu di dalam Matius. Sebelum kita lanjutkan, kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Matius pasal yang ke-26. Bagi Bapak Ibu yang ada Alkitabnya, mari kita buka Alkitab. Dan juga kalau ada catatannya kita catat Bapak Ibu. Nanti kita bisa ulang lagi di rumah. Saya sendiri setiap ibadah siapapun yang khotbah saya akan catat. Kenapa? Saya akan ulangi lagi nanti di rumah. Dan itu akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-36 dan juga nanti ayat yang ke-41. Saya akan baca Bapak Ibu. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, garis bawahi, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat yang ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, dari pembacaan ayat ini sebenarnya konteksnya ini itu di Taman Getsemani, artinya awal daripada penderitaan Tuhan Yesus. Nah, saya tidak mengupas secara keseluruhan tentang konteks ini, tapi saya hanya mengupas dari sisi berdoanya saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Tentu ada alasan. Banyak orang berkata, bahkan juga pernyataan berkata, doa itu adalah nafas kehidupan. Kalau Anda tidak berdoa berarti Anda lupa bernafas. Amin Bapak Ibu. Makanya setiap hari kita berdoa, apapun keadaannya. Ada begitu banyak orang baru dia semangat berdoa ketika sudah ada masalah. Baru dia menyala-nyala luar biasa berdoa ketika ada persoalan. Persoalan di kantor, mungkin ada masalah, panggilan, pemeriksaan, baru semangat berdoa. Atau karena dia mungkin sakit. Tapi hal ini Bapak Ibu bukan begitu. Yang Tuhan maksud di sini, Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu doa Bapa kami. Di situ dikatakan hari ini kita ucapkan sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
berikan kami pada hari ini kan, makanan kami yang secukupnya dan seterusnya. Dan itu sebenarnya, doa itu sebenarnya Bapak Ibu tidak mungkin lagi kita lupa sebagai umat Tuhan. Katakan kiri kanannya amin. Kalau ada yang tidak bisa menghafal doa Bapa kami Bapak Ibu, itu sudah luar biasa. Saya mungkin berkata ini pengikut Kristus dari mana ini? Kenapa doa Bapa kami yang begitu luar biasa itu tidak bisa dihafal? Makanya Bapak Ibu, doa-doa di rumah setelah selesai berdoa di keluarga, ucapkan doa Bapa kami itu. Doa yang sempurna di dalam Alkitab adalah doa Bapa kami. Dan Yesus yang mengajarkan itu bagi kita Bapak Ibu. Nah, berdoa merupakan salah satu kualifikasi yang harus dimiliki seorang murid Kristus. Nah, artinya salah satu doa ini merupakan kualifikasi. Kalau Anda tidak miliki berarti Anda tidak disebut seorang murid Kristus. Salah satu kualifikasi. Kalau di dalam dunia pemerintahan, kalau engkau mau masuk ke Pokja atau ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa, bila Anda tidak memiliki kualifikasi pendidikan atau sertifikat, Anda tidak akan diterima di situ. Harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dulu baru bisa masuk ke situ. Nah, demikian ketika kita menjadi murid Kristus dan kita tidak memiliki kualifikasi seorang murid yaitu berdoa, maka mohon maaf Bapak Ibu, kita tidak dinyatakan sebagai seorang murid. Nah, saya heran, memang doa-doa ini di dalam kehidupan kita memang tidak pernah kita bosan memang. Sekalipun kadang-kadang doa kita ketika kita bangun pagi capek, lalu kita tenang sebentar. Saya kalau udah capek tenang sebentar, saya tenangkan hati saya bilang terima kasih Tuhan pagi ini. Kau sudah menolong saya. Dan saya akan melanjutkan aktivitas saya hari ini. Sertailah saya hari ini. Nah, setidaknya ucapan kita itu sudah menjadi doa kita kepada Tuhan. Nah, sekali lagi berdoa merupakan salah satu kualifikasi yang harus dimiliki seorang murid Kristus. Kenapa Bapak Ibu kita harus berdoa? Kita lihat di ayat yang tadi. Di ayat 36 yang terakhir itu, di situ dikatakan, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Nah, Yesus sendiri dia berdoa Bapak Ibu. Kalau Yesus sendiri berdoa, kita dalam muridnya tidak mungkin tidak berdoa Bapak Ibu. Nah, artinya kenapa kita harus berdoa? Karena Yesus sendiri memberi teladan bagi kita bahwa berdoa itu harus kita lakukan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita berkata, ku mau sepertimu Yesus. Ada lagu, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa-Mu ku dibaharui selalu. Seterusnya, refnya, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, artinya kalau kita mau mengubah hidup kita seperti Yesus, ya kita harus ikuti teladan Yesus. Amin Bapak Ibu. Yesus berdoa, maka kita pun harus berdoa. Katakan amin. Nah, di situ dikatakan Yesus menjadi teladan kita di dalam hal berdoa. Dan kalau kita lihat di dalam Matius 6 ayat 6, kita lihat Bapak Ibu. Matius 6 pasal 6.
Di situ dikatakan tentang hal berdoa. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dan selanjutnya di ayat 9 sampai 13 itu doa Bapa kami. Nah, artinya Yesus memberi kita teladan bagaimana berdoa. Dia menyuruh kita masuk ke dalam kamar. Itu artinya betul-betul kita tutup hati kita dengan hal-hal yang di luar sana. Karena di sekeliling kita mungkin kesibukan kita, betul-betul kita asingkan diri kita. Bahwa hari ini saya mau menghadap Bapa di surga. Itulah sebabnya Yesus memberi teladan bagi kita. Supaya kita juga bisa mengikuti jejak daripada Yesus itu sendiri. Itu yang pertama Bapak Ibu, kenapa kita harus berdoa? Karena Yesus sendiri memberi teladan bagi kita. Kalau Yesus sudah memberi teladan, kita tidak mungkin tidak mengikutinya. Wajib. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Kalau kita lihat di ayat di Matius 26 tadi, ayat yang ke-41, di situ dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, di ayat ini kita disuruh berjaga-jagalah. Nah, kenapa kita harus berjaga-jaga? Kalau kita lihat di dalam konteks tadi di Taman Getsemani, bahwa Yesus akan mengalami penderitaan. Dia akan menanggung dosa kita di kayu salib. Artinya dosa yang ditangguhkan kepadanya itu akan menjadi sebuah penderitaan di dalam hidupnya. Dan dia merasa ketika dosa itu ditimpakan atasnya, maka Bapa di surga pasti tidak akan dekat dengan dia. Dan itu yang Yesus takutkan. Yesus bukan takut dia disalib, bukan. Tapi yang dia takut adalah dosa yang ditimpakan itu kepadanya. Sehingga Bapa di surga memalingkan wajahnya, tidak bisa melihat lagi. Karena dosa-dosa kita yang ditimpa, yang dia tanggung. Sehingga Bapa di surga tidak bisa melihat dia. Karena Tuhan tidak bisa melihat yang namanya dosa. Begitu kudusnya Tuhan. Makanya ketika Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau, biarlah saya bisa melihat mukamu. Tunjukkanlah bagi saya. Lalu apa kata Tuhan? Musa, engkau tidak bisa melihat wajahku, katanya. Ya okelah, kalau kamu mau, karena juga kamu adalah hambaku. Tapi kau tidak bisa melihat wajahku ya. Yang bisa kau lihat hanya punggungku saja. Nah, artinya Bapak Ibu, bagaimana wajah Tuhan itu? Saya rasa lebih daripada sinar matahari. Kita aja kadang-kadang di siang hari, apalagi kalau ibu-ibu atau anak gadis, nggak mau di sinar matahari. Kenapa? Nanti takut hitam. Saya dulu pernah kerja di luar, atau waktu mengecor di ini lantai 2 ke gereja anak. Waktu itu saya ikut mencor, dan karena waktu itu baju saya waktu itu juga bukan baju kerja, saya buka semua baju. Maksudnya atasannya aja, maksudnya bukan semua. Saya buka, saya pikir hebat saya. Saya pikir sama dulu kulit saya tahan. Karena di atas terik matahari panas, mungkin sekitar 1 jam saya bantu mereka mengecor, ngasih-ngasih di di tiang itu. Saya pikir nggak ada apa-apa. Pulang saya, punggung saya ini perih Bapak Ibu. Kenapa? Terbakar karena sinar matahari. Itu masih sinar matahari Bapak Ibu.
kita terbakar. Apalagi kalau engkau melihat wajahnya Tuhan yang penuh kemuliaan. Enggak bisa. Makanya Musa tidak bisa melihat wajahnya Tuhan. Nah artinya, kenapa kita harus berdoa? Yesus tadi dia sulit kehilangan daripada hubungannya dengan Bapa di surga. Karena ada penderitaan, maka kita pun, kenapa kita harus berdoa sampai hari ini? Jawabannya adalah karena masih ada penderitaan di dalam dunia ini. Karena masih ada godaan di dalam dunia ini. Karena masih ada yang membuat hati kita cenderung melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata, berjaga-jagalah. Di ayat 41 itu. Dan seterusnya dikatakan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terjemahan bahasa Inggrisnya, sebenarnya di situ dikatakan bukan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi apa katanya? Supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita tidak berdoa di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita, hati-hati kita, jangan-jangan kita akan masuk ke dalam pencobaan. Kenapa banyak orang jatuh? Kemungkinan besar dia belum berdoa. Karena hati nuraninya tidak berbicara lagi. Karena hubungannya dengan Tuhan tidak baik lagi. Sehingga Tuhan tidak berbicara. Ketika dia buat salah, lalu hati nuraninya tidak akan berbicara kepadanya. Itu yang kedua. Kenapa kita harus berdoa? Karena pasti ada penderitaan. Pasti ada masalah di sekeliling kita. Dengan kita berdoa, maka menghindari kita masuk ke dalam pencobaan. Katakan amin. Makanya jangan salahkan orang lain Bapak Ibu. Gara-gara teman kerjaku ini. Gara-gara dia makanya saya ikut-ikutan juga dugem di sana. Gara-gara teman kerjaku ini di kantor, makanya saya juga ikut-ikutan ke ke diskotik. Enggak, kita jangan salahkan orang lain. Yang salah adalah kita belum mempersiapkan hidup kita pada pagi harinya. Sehingga begitu ada godaan, cepat aja kita masuk. Enggak ada lagi halangan. Tapi kalau kita sudah berdoa, itu akan mencegah kita. Katakan amin Bapak Ibu. Nah makanya ada survei yang mengatakan ini juga masalah hubungan suami istri. 5 menit saja suami istri selalu berdoa setiap hari, maka itu akan menghindari terjadinya perceraian. Nah kemungkinan besar kenapa banyak perceraian? Ya karena tidak pernah selalu berdoa dengan pasangannya. Nah itu kuasa doa di dalam hidup kita. Kenapa kita harus berdoa? Karena memang di sekeliling kita masih belum aman Bapak Ibu. Masih ada penderitaan. Masih ada godaan yang akan membuat kita akan masuk ke dalam pencobaan. Akan jatuh ke dalamnya. Dengan berdoa, maka ada kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kita. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan akan memberi kita kekuatan. Kata menanti-nantikan Tuhan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Doa-doa kita dengan Tuhan. Jangan-jangan kena kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini selalu merasa lelah, lesu. Apalagi tidak bersemangat, jangan-jangan kita kurang berdoa Bapak Ibu. Nah Yesus
Tuhan memberi kita kekuatan ketika kita menanti-nantikan Dia. Makanya ada lagu berkata, nantikanlah Tuhan, akuilah Dia dalam segenap jalanmu, rasakan kasih-Nya. Nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nah, artinya Bapak Ibu, ketika kita berdoa menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberi kita kekuatan yang baru. Kita tidak pernah merasa lelah, kita tidak pernah merasa stres menghadapi dunia ini. Kita tidak merasa bahwa kita ini putus pengharapan, tapi kita selalu bersemangat di dalam hidup kita. Dan selanjutnya, kenapa kita harus berdoa? Dengan kita berdoa dimampukan Tuhan. Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di terjemahan yang lain berkata, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Itu terjemahan Alkitab yang baru Bapak Ibu. Nah, artinya bagaimana kita dapat kekuatan daripada Tuhan? Hanya dengan berdoa. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Sebagai seorang murid kenapa harus berdoa? Memang berdoa adalah merupakan standar daripada seorang murid. Standar hidup seorang murid. Artinya kalau dia tidak berdoa berarti dia belum termasuk seorang murid. Yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena kualitas rohani kita ditentukan oleh doa-doa kita. Di ayat 41 berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Memang hati kita berkata, saya mau, sebenarnya saya kepingin sekali melakukan hal-hal yang baik. Saya kepingin sekali mau ke gereja. Tapi kenapa pada saatnya, kenapa kita gagal? Kenapa pada saat kita melakukan hal-hal yang baik, kenapa kita gagal? Persoalannya Bapak Ibu, karena roh kita tidak kuat. Karena rohani kita tidak kuat, oleh karena doa-doa kita juga mungkin kemungkinan tidak kuat Bapak Ibu. Nah, artinya kualitas rohani kita ditentukan oleh doa-doa kita. Di ayat 41, roh memang penurut, tapi daging lemah. Maksudnya itu roh memang mau, tapi kalau tidak didukung dengan roh yang ada di dalam kita, kita akan jatuh juga. Kemungkinan besar banyak orang mengalami tekanan dalam hidupnya. Salah satu memang karena memang hari-hari hidupnya tidak diawali dengan doa. Survei mengatakan bahwa ketika engkau sudah berdoa pagi hari, maka 50% pekerjaanmu sudah selesai. Bukan berarti tidak dikerjakan, tapi secara dunia roh, karena kita diberi kekuatan, kita akan sudah menyelesaikannya setengah. Artinya yang setengahnya tinggal actionnya saja. Nah, artinya sekalipun nanti banyak tantangan dari pimpinan, atasan, dari bawahan, dari teman kerja, tapi ketika kita sudah berdoa, kita akan mampu mengatasinya. Ada begitu banyak orang di dunia pekerjaan, saya sendiri juga mengalaminya kadang-kadang. Pekerjaan yang satu tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Karena saya tidak mampu mengendalikan diri saya dengan emosi saya dengan rekan kerja. Aturan pekerjaan itu selesai 1 jam atau 2 jam. Tapi karena kawan saya membuat saya jengkel, lalu
di depan meja pun bukan pekerjaan saya yang saya kerjakan. Apa yang saya kerjakan? Saya merenung. Dia pikir dia hebat ini. Apa rupanya dia? Dia pun ya memang dia apalah lebih tinggi pangkatnya dari saya. Tapi gak boleh suka-sukanya. Lalu Bapak Ibu, habis saja waktu saya untuk memikirkan itu. Bisa aja setengah hari tidak saya kerjakan tugas saya. Lalu saya bilang, udah pekerjaan itu besok aja. Dengan kesal lalu kita bilang, sudahlah emangnya gua pikirin semua ini. Padahal besok udah harus mau diserahkan kepada pimpinan. Sering sekali kita gagal Bapak Ibu, hanya karena kita tidak bisa menguasai diri kita. Yang membuat kita tidak bisa menguasai oleh karena kita belum mempersiapkan diri kita pada pagi harinya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada sibuk. Semuanya kita pasti sibuk. Tapi cobalah, begitu Anda bangun pagi hari, duduk sebentar, lalu tenangkan diri, katakan sama Tuhan, Tuhan, ini aku pagi ini. Itu yang selalu saya lakukan. Sekalipun kadang-kadang saya akui juga kadang-kadang gagal Bapak Ibu untuk berdoa tapi setidaknya begitu saya bangun pagi saya tenangkan, saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Nalawar bakadamena begitu mau suita manabe mereda tahala ke daba ahono de tahono ke de dawa. Kita renungkan, terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan sudah menolong saya. Saya percaya hari ini Tuhan akan menyertai saya. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak menuntut kita harus kita sama seperti saudara-saudara kita yang lain. Mereka pun sholat 5 waktu Bapak Ibu. Kita berapa waktu Bapak Ibu? Jangan-jangan 0 waktu kita. Tapi minimal kita usahakan di dalam kita berdoa itu minimal 1 waktu aja lah udah cukup bagi Tuhan. Dan Tuhan senang dengan proses ketika kita datang ketika kita berdoa. Karena Tuhan itu senang dengan hubungan Bapak Ibu. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa kualitas rohani kita ditentukan oleh doa-doa kita. Sesuai dengan ayat 41 tadi berkata, roh memang penurut tapi daging lemah. Kita harus sadar Bapak Ibu, kita ini kan masih di dalam dunia ini. Pasti gampang saja kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Apalagi sekarang dunia yang semakin canggih pasti membuat kita cepat akan tergoda dengan banyak hal, termasuk dengan belanja-belanja yang kadang-kadang kita tidak bisa lagi kuasai lagi. Makanya setiap bulan juga hidup kita tidak tenang. Tekanan di dalam hidup kita itu semakin besar. Kenapa? Karena kita tidak mampu menguasai diri dengan keinginan-keinginan kita. Betul rumus daripada fisika itu. Rumus fisika itu mengenai tekanan. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Nah, tekanan P sama dengan gaya bagi luas. Semakin luas gaya kita Bapak Ibu, maka tekanan juga semakin luas Bapak Ibu. Jangan-jangan kita mengalami banyak tekanan karena mungkin banyak gaya kita. Bagaimana Bapak Ibu? Kadang-kadang gaya itu lebih kita pentingkan. Tapi ingatlah, lakukanlah segala sesuatu apa yang Anda mampu. Kalau engkau mampu membeli, belilah.
Tapi lihat, pakailah manajemen keuangan yang baik. Kalau kita tidak hati-hati, sekarang online ini banyak sekali. Belum pun HP saya pun pernah saya pesan sesuatu, belum lama kemudian dicek lagi, ditawarkan lagi barang yang lain. Saya bilang aneh, kemarin kan udah saya bayar ini, kenapa lagi muncul ini? Akhirnya saya blokir Bapak Ibu. Jangan-jangan nanti saya nggak bisa kuasai diri, lalu pesan lagi. Nah itu dunia yang sekarang ini. Lalu syarat untuk berdoa yang harus dimiliki oleh seorang murid, minimal 3 hal harus dimiliki di dalam hidup kita ini. Yang pertama, syarat untuk berdoa itu, yang pertama kita harus memiliki iman. Nah iman itu penting kita miliki di dalam hidup kita. Iman sangat penting bagi orang percaya. Menurut Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pernah saya sampaikan bahwa iman itu percaya bahwa Allah ada dan percaya bahwa Allah itu bisa kita rasakan di dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan sedang ada di hadapan kita dan kita bisa merasakan Dia. Itulah iman Bapak Ibu. Nah, di dalam kita berdoa, syarat yang harus kita miliki, kita harus miliki iman di dalam hidup kita. Iman itu percaya bahwa Yesus ada dan Dia adalah juru selamat kita. Yang kedua, syarat yang harus dimiliki oleh seorang murid untuk berdoa, yang kedua ada pengampunan. Katakan ada pengampunan. Kalau engkau masih belum bisa mengampuni orang lain, maka syaratnya Anda belum bisa jadi seorang murid. Kita akan lihat di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 25. Di situ dikatakan, ayat 25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, syarat yang harus kita miliki, bila ada kepahitan di dalam dirimu, lepaskan dulu. Ampuni. Adakah di antara kita yang susah mengampuni? Ada Bapak Ibu? Susah sekali mengampuni. Dulu memang saya susah sekali mengampuni, tapi saya belajar. Tuhan banyak mengajari saya, kasih saya orang-orang yang menjengkelkan saya. Dan akhirnya saya belajar untuk bisa mengampuni. Karena mengampuni itu Bapak Ibu, yang rugi bukan orang lain. Ketika engkau menyimpan kepahitan, maka yang rugi dirimu sendiri. Contohnya Bapak Ibu, ketika saya tidak suka dengan Pak Ama Gabriel misalnya, saya mungkin kepahitan dengan dia, mungkin ada contoh ini ya, enggak benar. Ada mungkin yang dia buat saya kesal, lalu saya pendam, lalu saya bilang, apa Ama Gabriel ini? Gak tahu dia saya pendeta. Contoh aja. Lalu begitu saya nyimpan kepahitan, Ama Gabriel juga gak tahu kalau saya lagi kesal sama dia. Dia happy-happy aja. Ketemu kami di kleksonnya. Saya sebelum dia berpapasan dengan saya, sebelum dia lihat saya langsung buang muka saya. Ya kan? Kenapa? Saya menghindari supaya jangan dia sapa saya. Nah yang rugi siapa? Saya Bapak Ibu. Aturan tadi bisa aja pun, aturan tadi jalannya lurus Bapak Ibu, ya kan? Lurus, dia bawa kendaraan lurus. Tiba-tiba udah ada di situ musuhnya. Akhirnya dia ambil jalan belok kiri dia, supaya jangan ketemu dengan yang membuat dia sakit hati.
Berapa banyak orang yang senang dengan sakit hati. Berapa banyak orang Kristen senang dengan kepahitan. Maka ingat Bapak Ibu, kerohanian kita tidak akan pernah maju Bapak Ibu. Saya sampai hari ini saya bukan bilang saya sudah lulus, tapi ketika saya belajar, saya enak hidupnya. Sekalipun kadang-kadang saya orangnya ngomongnya kasar Bapak Ibu. Eluannya na sozui zabau dedegu, ai wawa menesak kemebu. Nafkah kedua ya silakan aja. Tapi saya coba belajar untuk tidak menyimpan. Besok akur lagi kita. Kalau hari ini kita konflik, ya udah sampai di situ. Besok akur lagi kita. Nggak ada yang bisa kita simpan di dalam hati kita ini. Ingat firman Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita tidak bisa mengampuni, maka Bapa juga di surga tidak akan bisa mengampuni kita. Nah artinya pengampunan itu Tuhan serius dengan pengampunan. Makanya ketika Kain berbuat dosa membunuh saudaranya, siapa saudaranya? Habel ya, dia bunuh saudaranya oleh karena dia benci, oleh karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Lalu dia membunuh adiknya. Lalu dia komplain dengan Tuhan. Apa dia bilang? Ah, Tuhan menghalau aku. Dan saya pasti akan dibenci oleh saudara-saudara saya, oleh kerabat saya. Lalu apa kata Tuhan? Tidak ada yang bisa membunuh engkau. Aku akan memberikan engkau tanda. Maka Tuhan berfirman bahwa siapa yang membunuh Kain, maka dia akan mendapat hukuman dari Tuhan. Artinya Tuhan sendiri menjamin kehidupan Kain. Begitu jahatnya Kain, dia membunuh saudaranya, tapi Tuhan masih mengampuni dia. Makanya kesalahan daripada Kain itu, ketika ada yang bertanya bagaimana Kain bisa diampuni, 7 kali katanya. Lalu muncul adiknya, anaknya, turun lagi anaknya yang lahir. Lalu dia berkata, kalau ayahku saja diampuni 7 kali, maka saya harus 70 kali 7. Maka Yesus mengadopsi itu Bapak Ibu. Ketika ada orang Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Lalu Yesus berkata 70 kali 7. Dalam dosa yang sama Bapak Ibu. Adakah saudaramu membuat engkau sakit hati 70 kali 7? Ada? Enggak ada Bapak Ibu, dengan dosa yang sama, enggak ada. Artinya pengampunan itu tidak perlu kita tahan-tahan kepada orang lain. Kalau kita tahan, kita yang rugi. Artinya pengampunan itu perlu kita lepaskan supaya kita aman, supaya kita bebas, supaya berkat Tuhan mengalir atas kita. Ketika engkau menahan pengampunan, engkau sendiri yang akan menerima akibatnya. Artinya pengampunan perlu. Syarat untuk berdoa itu harus dulu aman, damai hidup kita, tidak ada kebencian di dalam hidup kita. Baru kita datang, Tuhan, ini aku hari ini, aku mau datang, aku mau menyembah Engkau. Itu yang kedua Bapak Ibu. Syarat yang ketiga, ini yang terakhir Bapak Ibu. Syarat yang ketiga, kalau yang harus kita miliki ketika kita berdoa, yang kita doakan bukan hal-hal yang dunia. Hal-hal yang dunia. Kita lihat di dalam Yakobus 4. Bisa ditampilkan? Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi.
kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Rupa-rupanya ada juga kesalahan kita di dalam berdoa. Bukan persoalan kata-katanya Bapak Ibu, tapi persoalannya sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Rupa-rupanya doa yang dimiliki oleh seorang murid adalah doa yang bukan hal-hal dunia yang diminta. Karena saya percaya Bapak Ibu, kalau kita sudah hidup di dalam dunia ini menjadi seorang murid Kristus, Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita betul-betul yakin bahwa kita ini adalah anak Tuhan, murid Kristus, hal-hal dunia itu sebenarnya tidak perlu lagi kita doakan. Tuhan pasti akan berikan bagi kita. Katakan amin. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap kita, apapun persoalan kita hari ini, mungkin engkau sakit, mungkin engkau ada pergumulan yang lain, masalah ekonomi, percayalah, ketika engkau berdoa, kalau itu kebutuhanmu, Tuhan akan menjawabnya. Saya sendiri 2 minggu kemarin, ini pinggang saya sakit. Waktu saya bawa mobil dari sini sampai ke sini sakit sekali. Saya bilang kenapa ini? Padahal besok kami harus ke Telu Dalam Bapak Ibu untuk pertemuan BPD. Lalu itu pergumulan saya dan memang saya cerita sama Ina Billy, tapi enggak saya besar-besarkan. Saya bilang sakit ini mah, ya hanya sebatas segitu aja. Tapi sebenarnya saya kadang-kadang saya bilang kenapa ini? Tapi waktu kemarin saya berdoa, Tuhan aku percaya ini sebuah tantangan saja bagi saya. Saya percaya ini kebutuhan saya Tuhan, sembuhkan kakiku ini. Nah artinya bagi saya berpikir ini saya tidak meminta hal-hal yang apa. Saya hanya minta supaya Tuhan sembuhkan saya. Puji Tuhan, saya pikir tadinya saya khotbah agak pincang-pincang, tapi yang aman Bapak Ibu. Makanya kemarin Pak Bangun bilang sama saya, ya mau pilih kamu yang khotbah ya 1 dan 2 dan sore mengajar lagi. Saya bilang seminggu yang lalu itu saya bilang, jangan dulu Pak. Aku ragu kakiku ini nanti nggak sanggup aku berdiri. Tapi saya percaya hari ini saja saya sudah merasakan sudah sembuh. Kalau itu kebutuhan kita, Tuhan pasti akan jawab. Katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Kita berdoa Bapak Ibu.